Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melakukan aktivitas dari belajar mengajar kita walaupun daring di hari Senin ini. Ya, jadi kita akan belajar tentang komputer jaringan dasar bersama saya Bapak Firza Hernanda. Bapak juga mengajar SIMDIK ya, selain komputer jaringan dasar di kelas 10. Jadi Bapak ada dua mata pelajaran di kelas 10, komputer jaringan dasar dan juga simulasi digital. Hari apa tuh? Sabtu ya. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan rezeki dan juga kesempatan untuk belajar walaupun dalam keadaan ya COVID-19 ini ya. Jadi kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan. Jadi di sini sebelum kita memasuki mata pelajaran komputer jaringan dasar, kita harus mengetahui dulu apa dari yang akan kita pelajari ini, yaitu komputer jaringan dasar. Oke, kita ubah di slide. Nah, apa itu komputer jaringan dasar? Apakah kalian ada yang tahu tentang komputer atau jaringan dasar? Mungkin komputer tidak asing bagi kalian ya. Komputer itu beda dengan laptop. Ingat, komputer itu beda dengan laptop ya. Jadi kalau komputer itu satu perangkat yaitu terdiri dari CPU dan juga monitor ya, dan juga mouse keyboard. Kalau laptop itu bedanya itu dia tidak mempunyai CPU, tidak besar ya. Jadi tinggal dilipat bisa masuk tas ya. Kalau kalian bertanya, Pak, apa Pak CPU Pak? Kalian tinggal cari Google CPU, ketik CPU komputer. Nah, komputer. Nah, karena inilah CPU komputer ya. Jadi CPU itu yang ini. Ya, bukan komputer ini. Ini bukan komputer. Jadi jangan kalian itu salah salah pengertian ya. Yang CPU itu ini ya. Kalau komputer, nah yang ini maksudnya itu satu perangkat ini komputer ya. Nih, nah satu satu kesatuan maksudnya itu komputer ya. Nah ini komputer itu ya, paham? Jadi kalau ditanya CPU, ini CPU yang ini. Nah ini CPU nih ya. Ini CPU namanya yang ini yang kayak tabung ini CPU ya. Nah, nanti kita akan pelajari CPU ini terdiri dari komponen apa saja ya, perangkat kerasnya. Nah, jadi di sini kita mungkin sudah tahu tadi sedikit jelas komputer itu seperti apa. Nah, kalau jaringan dasar, jaringannya saja dulu, dasarnya nanti. Jaringan ya. Ya pasti ya bukan jaring laba-laba ya, tapi jaringan yang akan menghubungkan satu dengan yang lain. Maksudnya komputer satu bisa menyambung itu dengan komputer lainnya. Komputer satu bisa nyambung komputer 2, komputer kedua bisa menyambung komputer 3, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kita akan belajar yang dasarnya dulu. Jangan langsung melompat langsung yang advance ya. Yang lebih sulit jangan. Kita jadi untuk di sementara ini di kelas 1 nih kita belajar yang dasar-dasarnya dulu ya. Pengertian, terus fungsi, tujuan, biasanya seperti itu ya. Oke. Sudah tadi kita tahu sedikit tentang komputer jaringan dasar. Nah, ini adalah pengertian dari secara umum ya. Yang bisa kita tahu itu tentang mata pelajaran komputer jaringan dasar itu adalah mata pelajaran yang mempelajari komputer beserta komponennya maupun perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan juga mempelajari jaringan dasar yang biasa kita kenal. Nah, yang biasa kita kenal ini seperti apa? Yaitu nanti kita akan jelaskan ya. Nanti akan kita pelajari ya. Nanti Bapak akan juga ajarkan kepada kalian dan Bapak akan kasih tahu kepada kalian jadi tentang perangkat jaringan dasar yang biasa ada di komputer. Oke, jadi itu adalah komputer jaringan dasarnya, itu adalah pengertian secara umum, dan Bapak harap kalian bisa mencatat apa yang Bapak omongkan. Yang penting kalian bisa kalian catat dan juga
yang ada di PowerPoint ini silakan kalian catat agar kalian tidak berulang kali menonton video ini ya. Jadi setiap kalian ingin belajar itu kalian tinggal buka buku catatan kalian. Oke. Nah, lanjut. Nah, komputer dan perangkatnya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari dan mengetahui yang dasar-dasarnya dulu ya tentang komputer itu dan perangkatnya ya. Nah, jadi komputer itu juga ada perangkat lunak ya. Perangkat lunak ini bukan barang yang lunak, maksudnya yang lembek ya, bukan ya. Jadi perangkat lunak itu seperti Windows, Microsoft PowerPoint, Excel, Google, antivirus, game, itu adalah perangkat lunak yang dimana itu perangkat lunak itu tidak bisa disentuh. Berarti yang ada di komponen komputer itu yang tidak bisa disentuh. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini kalian menonton ini, kalian tidak bisa menyentuh ini misalkan ya, tidak bisa menyentuh dalamnya itu, ngerasain PowerPoint itu seperti apa, memegangnya itu tidak bisa ya, karena itu adalah perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu tidak bisa disentuh. Nah, ini Windows, Microsoft Word itu adalah contoh dasar yang biasa kita kenal dengan perangkat lunak ya. Sebenarnya masih banyak ya. Cuman yang ini yang Bapak yang kasih tahu ke kalian ini yang umum ya, yang biasa kalian terdengar di kehidupan kalian sehari-hari itu. Nah, dan juga di sini adalah perangkat keras. Nah, bedanya ini dengan perangkat lunak, kalau perangkat lunak tadi tidak bisa disentuh, nah perangkat keras ini bisa disentuh atau bisa dipegang sama kalian ya. Contoh, motherboard, PGA card, hard disk, keyboard. Nah, kalian kan bisa kan pegang keyboard, monitor. Nah, kalian bisa pegang monitor, kalian bisa pegang mouse. Nah, kalau kalian menanyakan, Pak, motherboard apa, Pak? Ya. Jadi kalau kita bahasa Inggris, kalau kita pisahkan, mother itu ibu, board itu papan ya. Jadi papan ibu ya. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau kalian bingung motherboard itu seperti apa, Bapak juga tidak bisa menjelaskan karena ini barangnya cukup rumit ya, bentuknya itu seperti apa. Jadi kalian buka Mbah Google lagi. Kalian ketik saja motherboard. Nah, seperti inilah motherboard. Ya, ini motherboard. Nah, motherboard ini adalah ibunya komputer. Ya, jadi dalam komputer itu, dalam laptop juga ada. Komputer, laptop juga ada yang namanya motherboard. Ya. Kalau tidak ada motherboard, ya tidak bisa. Komputer, laptop itu tidak bisa jalan. Ya. Jadi percuma kalau ada komputer, ada laptop, kalau tidak ada motherboard. Jadi ini adalah perangkat yang sangat-sangat penting. Ya, ini motherboard. Kalau kalian tidak tahu dengan motherboard, ini motherboard tuh. Nah, ini akan kita mempelajari semua dari setiap motherboard ini slot apa, ini untuk apa, Pak, ini untuk colokinnya nih apa, Pak, ini Pak, Pak ini apa, Pak, ini apa nih bagian ini, Pak. Nah, seperti itu. Nanti itu akan kita pelajari lebih lanjut untuk di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, VGA card mungkin kalian sudah ada yang tahu, mungkin, atau ada yang belum tahu tentang VGA card. Nah, VGA card itu untuk biasanya untuk apa ya? Kalau Bapak saya nyebutinnya itu untuk grafis, untuk grafik, biar gambar komputer kalian itu lebih tajam. Jadi semakin tinggi VGA card kalian itu semakin tajam ya, semakin bisa mengangkat aplikasi berat ya. Seperti misalkan kalau kalian mau main game-game berat, misalkan game-game yang terbaru ini Ghost of Tsushima ya, yang berat itu butuh VGA ya. Nah, ini kalau kalian mau tahu bentuk VGA itu seperti ini. Nih, GTA salah, maksudnya VGA, mohon maaf. Nah, ini bentuknya ya, ada kipas 3 itu dicolokin di motherboard tadi ya, dicolokin di motherboard, ada slotnya itu, nanti akan kita pelajari ya. Ini, dan harganya itu ya lumayan fantastis lah ya, bisa sampai 25 sampai 30-an juta tuh yang terbaru ya. Itu VGA card ya. Jadi fungsinya VGA card tadi apa? Untuk mempertajam gambar ya. Jadi gambarnya tuh lebih realistis gitu. Ya, lebih bagus. Semakin tinggi VGA cardnya itu semakin bagus gambarnya, semakin tajam. Jadi dia nih kayak hard disk atau flash disk juga. Untuk VGA ini ada 1 GB, 2 GB sampai yang terbaru itu 8 GB kalau nggak salah. 8 GB atau
14 GB kalau tidak salah ya. Baiklah. Oke. Hard disk kalian mungkin ada yang sudah tahu ya. Hard disk itu tempat penyimpanan. Hard disk. Nih. Nah, ini hard disk ya. Nah, kayak gini hard disk ini ada di komputer juga, dan ini akan kita setel di motherboard juga ya. Jadi sangat penting sekali motherboard itu. Kenapa dia disebut motherboard? Yaitu karena dialah induk dari semua perangkat-perangkat ini ya. Jadi itu artinya motherboard, bukannya papan ibu, bukan ya, tapi adalah induk dari semua perangkat-perangkat VGA, hard disk dan lain-lainnya ya. Keyboard udah, monitor, mouse juga, dan ini juga masuk ke kemana nih, dicolokin motherboard juga ini ke motherboardnya. Jadi ini sangat penting lagi ya, sangat penting motherboard ini. Nah, juga ada prosesor. Nah, ini yang lebih penting lagi dari motherboard, prosesor ya. Nah, prosesor kalau kalian tidak tahu, buka kembang Google lagi, ketik lagi prosesor. Nah, ping. Nah, seperti ini, chip. Seperti chip kecil dia tuh. Nah, seperti ini. Tapi ini sangat penting sekali. Lebih penting juga dari motherboard ya. Wah, kenapa Pak seperti itu, Pak? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau tidak ada ini, ya komputer tidak bisa hidup. Ya. Komputer tidak bisa hidup ya. Istilahnya itu, kalau motherboard itu adalah ibu ya. Kalau tidak ada otak, ya tidak bisa jalan ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini intinya itu otak dari motherboard ya. Jadi otak dari motherboard. Nanti di motherboardnya itu dimasukin di slot. Mana tadi, bentar Pak liatin dulu. Motherboard. Mana ini motherboard? Nah, di sini nih. Ya. Lihat gambar. Nah, jadi motherboardnya itu tadi, motherboard, maaf. Maksudnya prosesor ini tadi, itu nanti kita akan masukkan di sini. Nih ya, bisa kalian lihat di sini ya, mouse-nya. Nah, itu akan ditaruh di sini. Nah, kalau tidak ada prosesor, ya ini semua tidak jalan semua nih. Ini tidak bisa jalan ya. Komputernya tidak akan hidup. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Ya, ini lebih penting dari motherboard ya. Jadi ini nomor 1 kepentingannya itu, motherboard nomor 2, dan sisanya yang lain-lain. Seperti itu. Ya. Dan ini sangat sensitif kalau kita akan merakit komputer. Nanti kita akan belajar untuk merakit komputer ya, walaupun cuma untuk dasar-dasar. Untuk merakit komputer juga ada nanti. Ini sangat sensitif. Jadi kalau biasanya itu untuk merakit komputer itu pastikan tangan kita itu harus kering gitu untuk pegang prosesor ini. Karena kalau basah sedikit saja itu dia bisa rusak ya. Jadi ya sayang sekali. Ya, nah ini yang terbaru nih, Intel Core i9 ya. Harganya bisa sampai 7 sampai 10 juta nih. Ini ya, sekecil ini bayangkan. Saking pentingnya alat ini. Nah, ini nih. Nanti dimasukin di sini nih. Nah, ini bagus ya. Motherboard ASRock. Merek ASRock ini. Oke. Ya, seperti itu. Ini ada Ryzen macam-macam ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada perangkat keras. Nah, ini tentang komputer tadi ya, komputer dan perangkatnya. Ini kita akan belajar jaringan dasar. Nah, ini juga sangat dibutuhkan di dunia kerja maupun di sekolah. Di sekolah pun kita menggunakan ada namanya jaringan dasar juga ya. Dan juga di kantor-kantor di kota maupun di Indonesia ini pasti menggunakan jaringan ya. Jadi di sini apa itu jaringan dasar itu? Nah, jaringan dasar itu ada terdiri dari 3, yaitu LAN ya. LAN itu singkatan dari Local Area Network ya. WAN itu Wide Area Network. Oke, MAN itu Metropolitan Area Network. Nah, ini. Oke. Nah, itu artinya. Nah, Pak, apa Pak tuh kepanjangan dari apa?
pengertian dari LAN, WAN sama MAN, Pak. Nah, itu adalah tugas kalian untuk mencari pengertian dan contoh ya, pengertian dan contoh LAN, WAN, MAN. Oke. Dengarkan sekali lagi. Tugas kalian adalah mencari pengertian dan contoh LAN, WAN, MAN. Oke. Paham? Nah, nanti itu tugasnya itu mau dikumpul di mana itu nanti Bapak jelasin. Ya. Udah ngerti? Kalau bisa itu omongan Bapak tadi itu tolong dicatat ya. Dan bagi kalian yang mendengarkan video ini sampai habis itu pasti tahu dengan dengan tugas yang Bapak berikan, karena Bapak tidak akan menulis tugasnya apa saja yang akan dikerjakan karena nanti kalian tidak akan menonton video ini sampai habis. Jadi Bapak akan sebutkan saja dalam video ini. Jadi Bapak sebutkan sekali lagi, tugas kalian adalah mencari pengertian dan contoh LAN, WAN, MAN ya. Pengertian ya. Pengertian, contohnya juga ya. Kalau bisa ada penjelasannya juga. Jadi kalau ini sih kepanjangan ya. Maksudnya kepanjangan dari LAN ini lokal area network, bukan yang itu ya, pengertian. Jadi LAN adalah bla 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 bla, contohnya bla bla bla, seperti itu. WAN ini juga, WAN adalah bla 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 bla, contohnya seperti ini bla 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 ya. Oke. Ya, paham? Nah, apa itu LAN, MAN, WAN? Oke, jadi ini tadi artinya ya. Nah, apa itu LAN, MAN, WAN? Itu adalah jaringan yang biasa digunakan untuk dari skala kecil maupun skala besar ya. Jadi dimanapun itu ya, dimanapun kalian kerja ataupun kalian nanti ada di kantor atau di mana, itu sangat dibutuhkan LAN, MAN, WAN ini ya. Mungkin sebuah kantor atau sebuah perusahaan atau di mana itu pasti membutuhkan salah satu dari ini, entah dia butuh LAN saja atau dia butuh MAN atau dia butuh WAN ya, tergantung dengan kondisi kebutuhan. Kalau sekolah kita itu menggunakan LAN sekolah ya, local area network. Nah, kalau untuk seperti sekelas Indomaret, Alfamart, itu kemungkinan dia bisa menggunakan MAN ataupun WAN ya. Nah, kalian mau tahu masih bingung tentang MAN WAN, itu nanti kalian bisa pelajari dengan tugas yang di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Ini selalu digunakan walaupun ini adalah jaringan dasar, tapi sangat-sangat diperlukan sekali ya. Maksudnya itu dimanapun kalian ada itu pasti ada ya. Bahkan sekelas warnet ya. Warnet yang biasa kalian datangi, kunjungi, itu pasti menggunakan jaringan ini ya, salah satu dari tiga ini ya, entah dia pakai LAN, entah dia pakai MAN, tapi nggak mungkin ya pakai MAN sama WAN, itu pasti dia menggunakan LAN saja tuh ya, pasti dia menggunakan LAN saja. Bahkan untuk ngeprint pun ya, misalkan satu kantor itu ada 5 komputer ya. Bentar Bapak ketik dulu, coret-coret dulu. Ini Pak buat sini. Oke. Nah, ini printer ya. Apa ya? Nah, ini. Oke. Nah, ini komputer 1, kom 1, kom 2, kom 3, kom 4, bentar. Kom 4. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini anggaplah ini sebuah jaringan kecil ya, dimana jaringan ini terhubung satu sama lain. Nah, dan ini komputer ini semuanya itu bisa mengakses satu printer di sini
nih ya. Nah tuh, itu menggunakan jaringan ya. Itu nanti ada untuk pengaturannya tuh, setting alamat IP dan lain-lain, nanti kita akan pelajari. Nah, jadi ini adalah sebuah jaringan ya. Itu ya, fungsinya jaringan itu saling berhubungan ya. Jadi komputer satu ini dia bisa mengirim file ke sini. Kita buat dulu bentuk ini ya. Bentuk ini ya, file lo. Oke. Tuh. Nah, pokoknya komputer satu itu bisa mengirim file ke komputer 2, komputer 2 bisa mengirim file ke komputer 1 dan yang lain-lain. Dan juga komputer satu itu bisa mengakses untuk mengeprint data, mencetak sebuah data itu menggunakan printer ini. Begitu juga komputer 2 itu bisa mencetak komputer yang seperti yang satu ini ya. Jadi satu printer itu bisa digunakan oleh banyak komputer ya. Itu dan menggunakan jaringan ya, dan itu semua menggunakan jaringan ya. Kalian pasti kalau di warnet itu pasti pernah lihat yang seperti ini ya, pasti itu ya. Kalau kalian ngeprint di tempat print ya, pasti ada yang seperti ini ya, printernya satu tapi kalian bisa juga mengeprint gitu ya, yang lainnya juga bisa ikut ngeprint juga seperti itu ya. Nah, ini kebesaran ya tulisannya, bentar Pak kecilin dulu. Oke. Nah, apa yang kita peroleh dari mempelajari komputer jaringan dasar? Nah, jadi di sini apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari pelajaran komputer jaringan dasar ini banyak sekali ya. Kita itu bisa mempelajari tentang perangkat komputer ya, yang bisa kita pelajari, bisa kita pelajari dari komputer. Itu satu, kita bakal tahu isi perangkat komputer, hardware maupun software. Tuh ya, kita bakal tahu semuanya ya, perangkat hardwarenya maupun software. Hardware ini perangkat keras, software ini perangkat lunak. Nah, kita juga akan tahu tentang jaringan gitu. Jaringan yang tadi yang Bapak sebutkan tadi, LAN, MAN, WAN dan lain-lainnya ya. Sebenarnya banyak, cuman tidak bisa Bapak tulis semua karena berhubung menit waktu dari video ini sudah lumayan cukup panjang. Nanti kuota kalian habisnya, kalian juga harus hemat-hemat kuota karena masih banyak pelajaran yang akan kita teruskan ya, yang akan kalian juga pelajari nanti, bukan hanya untuk pelajaran Bapak saja. Jadi tugas tadi itu kirim di grup Telegram ya, ingat di grup Telegram kita ya. Nih sudah Bapak besarkan ya. Kalau kalian ingin bertanya, Pak tugasnya kirim di mana, ini kurang dikirim, kirim di mana Pak. Nah, kirim tugas di grup Telegram. Jangan lupa membuat nama dan kelas agar Bapak bisa mudah menilainya ya. Jadi buat nama dan kelas tentang yang tadi ya, tentang yang ini. Baiklah, mungkin sampai di situ saja untuk di pelajaran hari ini untuk di komputer jaringan dasar. Apabila ingin bertanya silakan chat di grup Telegram. Yang bagi yang belum gabung di grup Telegram silakan bergabung. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan like ya.